Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan melanjutkan materi ke fitur visibility. Fitur ini mulai ada di PHP versi 7. Dengan menggunakan fitur ini, kita bisa mengatur accessibility dari properti, konstanta, dan metode milik kelas. Fitur ini sesuai dengan konsep enkapsulasi dalam pemrograman berbasis objek, yaitu kita mengelompokkan data dan fungsi yang berkaitan menjadi sebuah objek. Kemudian kita sembunyikan rincian implementasi di dalam objek tersebut, sehingga pihak luar hanya bisa mengakses data dan metode yang diperlukan saja. Pada PHP terdapat 3 level visibility, yaitu public, protected, dan private. Apabila kita tidak menggunakan kata kunci visibility, maka secara default nilai visibility-nya dianggap sebagai public. Artinya bisa diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Nilai visibility berikutnya adalah protected, di mana data atau metode hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri atau turunan dari kelasnya, namun tidak bisa diakses dari luar kelas. Sedangkan nilai visibility yang private hanya bisa diakses dari kelas yang bersangkutan. Ini adalah contoh kode visibility, kode dari kelas teacher yang kita pelajari pada kelas sebelumnya ya. Perhatikan pada bagian property name dan classroom. Kalau sebelumnya kita mendeklarasikan properti dengan menggunakan kata kunci var, sekarang berubah menjadi kata kunci visibility, yaitu di antara private, protected, atau public. Selanjutnya, setiap kali kita hendak membuat method, maka bagian paling depannya kita sebutkan dulu nilai visibility dari method tersebut. Agar lebih jelas, kita coba praktek ya. Kita buka lagi kode kita dari pelajaran sebelumnya. Kita buka file teacher.php. Di sini ada kelas teacher yang memiliki 2 buah properti, yaitu name dan classroom. Perhatikan cara kita mendeklarasikan propertinya, kita menggunakan kata kunci var. Berhubung di sini tidak ada kata kunci visibility, artinya kedua properti ini bersifat public ya. Artinya kedua properti bisa diakses dari mana saja, baik dari dalam maupun dari luar kelas. Sebagai contoh, kita buat lagi file PHP baru. Kita beri nama visibility.php. Kita buat tag pembuka PHP. Kemudian kita require once dengan argumen class _teacher.php. Lalu kita buat objek teacher dengan argumen Skyson dan 1C. Kita coba panggil metode showInformation. Dan kita jalankan dari terminal. Bisa berjalan dengan normal ya. Berhubung properti name dan classroom bisa diakses dari mana saja, artinya kita bisa mengubah nilai properti tersebut dari file visibility.php. Misalkan setelah kita buat objek, kita ubah nilai properti name menjadi solution. Dan properti classroom menjadi 2A. Kita jalankan lagi. Dan sekarang nilai name dan classroom sudah berubah menjadi solution dan 2A. Kita buka lagi file teacher.php. Kita ganti kata var menjadi public ya. Kalau menggunakan visibility untuk menyebutkan properti, maka kita sudah tidak perlu menggunakan var. Kita coba jalankan. Dan hasilnya tetap sama ya. Karena secara default nilai visibility adalah public. Namun perhatikan kalau nilai visibility dari name kita ganti menjadi private. Artinya properti ini sudah tidak bisa diakses dari luar kelas. Kalau kita coba jalankan, sekarang kita mendapatkan fatal error dengan pesan cannot access private property. Kelas teacher, nama properti name. Dan kode errornya merujuk ke file visibility.php. Baris 6 ya, yaitu kode di mana kita berusaha untuk mengubah properti name. Kalau kita komentari kode tersebut,
maka kode bisa berjalan tanpa error. Tapi namanya tetap Skysen ya. Nah, sekarang perhatikan, walaupun properti tidak bisa diakses dari luar kelas, namun properti tetap bisa diakses dari dalam kelas. Jadi kalau kita lihat di show information, metode ini mengakses property name untuk ditampilkan di terminal. Dan pada terminal kelihatan bahwa nilainya adalah Skysen. Bagaimana dengan kelas anaknya? Kita turun ke kode kelas mathTeacher yang merupakan turunan dari teacher. Kita coba ganti isi dari show information ya. Sekarang kita coba akses property name. Jadi kita ganti nilai echo-nya menjadi kurung kurawal this tanda panah name mengajar pelajaran subjek. Kita buka lagi file visibility. Kita ubah kelasnya menjadi mathTeacher. Kita coba jalankan ya. Kita mendapatkan warning bahwa property name tidak ada. Namun berhubung pesan kesalahannya hanya di level warning, maka kode tetap berjalan ya. Kita masih bisa melihat hasilnya, mengajar pelajaran math, namun kita tidak mendapatkan nama gurunya. Kelas mathTeacher dianggap tidak memiliki property name. Untuk memperbaiki kesalahan ini, maka kita bisa mengganti visibility-nya menjadi protected. Kita coba ya. Nah, sekarang kode sudah berjalan lancar karena semua kelas turunan teacher sudah bisa mengakses property name. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk visibility protected, property name tetap tidak bisa diakses dari luar kelas. Jadi kalau kode pada visibility yang untuk mengakses property name ini kita aktifkan kembali, maka kita kembali mendapat fatal error. Dengan pesan error, cannot access protected property mathTeacher.2.2 name. Kalau kita ingin agar property name bisa diakses dari mana saja, maka kita mesti menggunakan public. Jadi property name bisa diakses baik dari dalam kelas itu sendiri, dari kelas turunan, dan dari luar kelas. Untuk method pada kelas juga perlu kita tambahkan visibility ya, termasuk konstruktornya. Jadi kita tambahkan kata public sebelum function agar method bisa diakses dari luar kelas. Sejak PHP versi 8, terdapat fitur baru dengan nama Constructor Promotion. Dengan menggunakan fitur ini, kita bisa menambahkan kata kunci visibility pada bagian parameter milik konstruktor. Dan sebagai hasilnya, PHP secara otomatis mengangkat parameter tersebut sebagai properti. Kita sudah tidak perlu menuliskan deklarasi properti, dan kita juga tidak perlu menuliskan kode untuk memindahkan nilai parameter ke dalam properti. Ini adalah contoh kodenya ya. Kode kita menjadi lebih ringkas. Pada kelas teacher sudah tidak ada deklarasi property name dan classroom. Lalu pada konstruktor juga sudah tidak perlu menuliskan kode untuk memindahkan nilai parameter ke properti. Kita coba praktek ya. Kita buka lagi file teacher.php dan kita lihat ke kelas teacher. Perhatikan di sini ada dua property name dan classroom dengan tingkat akses public ya. Kedua deklarasi properti ini bisa kita hapus. Lalu pada konstruktor, kita tinggal tambahkan kata public di kedua parameternya. Jadinya public string name dan public string classroom. Di dalam konstruktor, kita sudah tidak perlu menuliskan kode untuk memindahkan nilai parameter ke properti. Jadi kedua baris ini bisa kita hapus, dan kalau kita jalankan, kode berjalan lancar ya. Kita sudah menghemat 4 baris kode pada kelas teacher untuk 2 buah properti. Level akses dari visibility tetap sama dengan yang kita pelajari sebelumnya ya. Kita bisa coba ubah name menjadi protected, sehingga hanya bisa diakses dari dalam kelas dan turunannya. Kalau kita jalankan, kita kembali mendapatkan pesan error, karena kita tidak bisa mengubah name dari visibility.php. Namun kalau kita komentari, maka kode berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan materi. Untuk mengimplementasikan konsep enkapsulasi secara penuh, maka semua properti mesti diubah menjadi private, sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas.
Analoginya, kalau misalnya kita melihat sebuah kapsul, maka kita hanya bisa melihat bagian luar dari kapsul tersebut. Kita tidak bisa melihat isi dari kapsul. Jadi kalau kita terapkan prinsip ini ke OOP, maka semua data hanya bisa diakses dari dalam kelas, tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, apabila ada kebutuhan untuk mengakses data, maka data harus diakses menggunakan method. Biasanya ada dua buah method untuk satu properti, yaitu method getter untuk mengambil nilai properti, dan method setter untuk menyimpan nilai ke properti. Ini adalah standar penamaan yang biasa digunakan untuk getter dan setter. Khusus untuk tipe data boolean, maka nama getter menggunakan prefix is. Sedangkan untuk tipe data lainnya, getter menggunakan prefix get. Kalau untuk method setter, semua tipe data menggunakan prefix set. Berikutnya adalah contoh kode getter dan setter. Misalkan kita memiliki dua buah properti, yaitu name dengan tipe data string, dan merit dengan tipe data bool. Kode yang kita tulis di kiri menggunakan visibility public terhadap kedua properti, sehingga properti bisa langsung diakses dari luar kelas. Untuk menerapkan enkapsulasi secara lengkap, maka semua properti harus diubah menjadi private. Untuk mengakses properti tersebut, kita harus menggunakan metode getter dan setter. Untuk mengakses properti name, kita menggunakan metode getName. Sedangkan untuk menyimpan nilai ke dalam properti name, kita menggunakan metode setName. Untuk mengakses properti merit, kita menggunakan metode isMerit. Sedangkan untuk menyimpan nilai ke dalam properti merit, kita menggunakan metode setMerit. Apa kelebihan dari menggunakan getter dan setter? Yang pertama adalah kita bisa mengatur agar properti kita menjadi read only atau write only. Kalau misalkan kita ingin agar properti hanya bisa dibaca, maka kita cukup menyediakan getter saja. Kalau misalkan kita ingin agar properti hanya bisa ditulis, maka kita cukup menyediakan setter saja. Kelebihan kedua adalah kita bisa menambahkan kode pada saat membaca atau menulis properti. Sebagai contoh, pada saat menulis name, kita bisa menambahkan kode validasi agar nilai nama tidak boleh kosong. Di samping kelebihan, tentunya ada kelemahan dari menggunakan getter-setter ya. Kelemahan dari getter-setter adalah kode yang harus kita tulis menjadi banyak. Secara umum, kita harus menambahkan dua metode untuk setiap properti milik kelas. Kita coba praktek ya. Kita buka kembali kode kita di teacher.php. Di sini kita memiliki dua buah properti, yaitu name dan classroom. Maka kita mesti membuat getter dan setter untuk masing-masing properti. Pertama kita ubah dahulu access level pada constructor menjadi private. Kemudian kita buat method baru untuk getter name. Berhubung tipe datanya string, maka kita menggunakan nama getName yang mengembalikan string. Isinya kita cukup return property name. Setelah itu kita buat method setName dengan parameter string value yang mengembalikan void. Isinya menyimpan value ke dalam property name. Kita lakukan hal yang sama untuk properti classroom ya. Kita buat method getter. Dan method setter. Semua getter dan setter menggunakan visibility public ya, karena mesti bisa diakses dari luar kelas. Nah, kode yang harus kita tulis menjadi lebih banyak ya. Namun cara penulisan kode seperti ini lebih cocok dengan konsep enkapsulasi. Sekarang kita coba jalankan. Ternyata terjadi error ya. Karena property name sudah tidak bisa diakses di kelas turunan mathTeacher. Jadi sekarang sekalian kita ubah kelas mathTeacher dan codingTeacher. Untuk properti subject kita ubah menjadi private. Lalu kita buatkan method, namun khusus untuk get saja ya, karena kita tidak ingin properti ini bisa diubah dari luar.
Begitu juga dengan kelas coding teacher, kita sesuaikan juga. Nah, sekarang kalau kita ingin mengakses nilai property name di dalam kelas turunan, maka kita tetap harus menggunakan metode getName. Jadi sekarang kita ganti ya, yang tadinya this anak panah name menjadi this getName, kemudian tanda kurung. Kita coba jalankan ya. Nah, kita tetap mendapatkan error ya dari file visibility line 7. Kita lihat di sini. Errornya terjadi karena kita mencoba untuk mengakses properti secara langsung dari luar kelas. Jadi ini mesti kita komentari dahulu ya. Kita jalankan lagi. Dan sekarang baru berjalan dengan normal. Bagaimana kalau kita ingin mengubah name dari file visibility? Ya, kita tinggal menggunakan metode setter. Jadi kita panggilnya setName menjadi solution. Dan sekarang nama berubah menjadi solution. Apa kelebihan dari getter dan setter? Yang pertama adalah kita bisa menentukan apakah properti itu hanya bisa dibaca atau hanya bisa diubah saja. Sebagai contoh, pada kelas turunan MathTeacher, kita memiliki properti subjek ya, yang hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diubah. Jadi kita hanya membuat metode get tanpa ada metode set. Kelebihan kedua adalah kita bisa menambahkan kode pada saat hendak melakukan get atau set. Sebagai contoh, pada saat mengubah property name, kita bisa menambahkan kode validasi agar nama tidak boleh kosong. Jadi kita ubah isi metodenya ya. Kita tambahkan validasi dulu menggunakan if dalam kurung trim, dalam kurung value, nilainya tidak sama dengan string kosong. Jadi kalau nilai dari value bukan string kosong, barulah kita melakukan pemindahan nilai dari value menjadi property name. Kita buka lagi file visibility. Nah, di sini kita mencoba mengubah nama menjadi solution ya. Kodenya berjalan normal. Namun kalau kita mencoba untuk mengubah nama menjadi string kosong, maka namanya tetap Skysen. Begitu juga kalau kita mencoba untuk mengubah nama menggunakan spasi yang banyak, namanya tetap tidak berubah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.